Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial. Adapun video tutorial yang saya buat kali ini adalah lanjutan dari materi weblog yang sudah Anda pelajari pada pertemuan sebelumnya. Tugas-tugasnya sudah dikumpulkan. Anda sudah membuat blog, Anda sudah membuat postingan, ya. Mungkin sedikit saya review di sini terkait dengan blog di WordPress ini. Ketika Anda sudah masuk ke halaman admin, kurang lebih tampilannya mirip-mirip seperti ini, mungkin tidak sama persis, ya. Di sini di My Home, ini statistiknya blog kita, berapa kali yang melihat, visitornya berapa, ya, dalam bulan ini atau apa, kan hari ini kan gitu kan. Kalau misalnya dalam tahun ini misalnya, nah ini kan blog saya nggak ada yang visit, ya. Wah, ini viewernya. Nah ini kan hanya blog untuk latihan, ya, latihan untuk membuat postingan, latihan untuk mendemonstrasikan, ya. Jadi saya gunakan blog ini. Kemudian saya di sini ada page, ya. Bedanya page dengan nanti post, ya. Jadi kalau misalnya saya coba buka blog saya di sini, klik kanan, open link in new tab aja. Nah ini blog saya ini, ya, blog mata kuliah TIK khusus, ya, agrobisnis, agrotech, ya, semuanya di sini. Jadi hanya latihan-latihan membuat postingan. Kalau yang namanya postingan, posting itu pasti dia ngurut, ya. Jadi postingan yang terbaru itu nanti paling atas, ya. Blog ini terakhir saya pakai 2018 sehingga munculnya ya tahunnya seperti itu, ya, karena tahun ini tidak dipakai secara demo secara langsung di kelas atau di lab, sehingga mungkin baru saya buka lagi, baru saya demonstrasikan lagi saat ini pada saat membuat video ini. Oke. Jadi yang namanya postingan ini urut, ya. Jadi dari postingan yang paling lama, biasanya defaultnya seperti itu pengaturan di blognya, dan postingan terbaru di sini. Nah kalau page bagaimana? Kalau page itu, kalau Anda membuat page, berarti nanti tampilnya di menu. Nah biasanya ini tergantung template, ya. Kalau templatenya menunya ada di atas bagian sini, ya nanti munculnya di sini, kan gitu, ya. Kalau misalnya menunya mungkin ada yang di samping, menyesuaikan dengan tema. Nah, ya. Oke. Ini pengaturan-pengaturannya. Jadi misalnya di sini Anda membuat page juga bisa seperti ini. Nah, ini artinya kan ada subnya, ya, ada parentnya. Parentnya kan ini berarti induknya, ya. Nah, ini kelas Applicom ini menginduk pada menu ini, pada page ini, ya. Jadi Anda bisa buat misalnya add new, ya. Di sini nama ininya apa, kemudian misalnya Anda tambahkan kontennya apa, kemudian Anda bisa atur statusnya, dia kan public, kemudian diatur-atur yang lain, misalnya more option, slogannya, ya, slugnya, kemudian fitur image gitu, ya. Anda bisa atur-atur nih, ya. Oke. Ini semacam ini, publish immediately, berarti pada saat saya publish ini maka langsung tampil di blog saya. Ini di halaman adminnya, ya. Kalau ini pending review, ya. Kemudian ini parent, ini dia menjadi parent page. Nah, ya, jadi ini ketika saya matikan, ini kan nyala defaultnya, ya. Nanti dia menjadi parent page, artinya nanti akan muncul satu menu baru kalau parent. Tapi kalau misalnya saya buat dia parent page-nya ini artinya kan top level, ya, artinya menjadi parent, menjadi menu induk. Ketika ini saya matikan, maka saya bisa pilih parentnya yang mana, ya. Nah, misalnya parentnya kelas Applicom, ya. Di sini titlenya pertemuan 14 misalnya. Ini adalah latihan membuat halaman pada pertemuan ke-14.
misalnya begini ya, ini ke sini. Coba saya langsung publish, klik ini publish, ini sudah terpublish ya. Coba kita lihat di sini, saya refresh. Coba di mata kuliah kelas Applikom, oh belum muncul. Ini kan kelas Applikom ya. Oke. Coba kita lihat lagi di sini. Publish immediately ya, sudah ya. Publish. Coba saya publish. Ini publishing, proses mempublish. Ah, ini baru berhasil, sorry ya, tadi belum terpublish. Coba kita back ke halaman ini ya, saya refresh lagi, coba kita lihat. Nah, ini sudah muncul kan pertemuan 14 ya. Jadi ini parentnya yang kita buat tadi pada kelas Applikom, sedangkan kelas Applikom ini parentnya adalah di percobaan kelas A Agrotech ya. Oke, seperti itu ya. Coba kita lihat lagi ya, ini previewnya langsung seperti ini. Saya back, coba lihat. Kalau saya add new page lagi, kita lihat di bagian page attribute ya. Nah, ini kan nih kelihatan begini jadinya, percobaan kelas Agrotech ya, percobaan kelas Agrotech yang kelas A ya, percobaan kelas A Agrotech punya anak menu kelas Applikom, punya anakan lagi pertemuan 14. Ini kalau page, beda kalau tadi yang namanya post. Kalau postingan nanti pasti akan ini sendiri, apa, paling atas sendiri ya. Oke, saya back, tinggalkan saja, tidak usah di save. Misalnya membuat postingan, add new post. Sebelum Anda membuat postingan baru, biasanya di sini ada kalau di blog sekarang ada istilah kategori atau tidak. Coba kita add new post ya, postingan baru kelas Agrotech 2019-2020 misalnya. Ini adalah latihan posting pada kelas agroteknologi tahun akademik 2019-2020. Nah, ini statusnya, pengaturannya publish immediately, berarti ketika saya langsung klik publish maka langsung publish postingannya. Kemudian kategori atau tagnya, nah ini ya, biasanya ada fitur untuk menambahkan kategori. Jadi sebelum membuat postingan ini Anda bisa buat kategorinya dulu, atau Anda buat kategorinya pada saat membuat postingan seperti ini ya. Jadi misalnya kategori yang sudah ada, tempat saya ada pertanian semester 2 kan gitu ya, Applikom, TIK. Nah, ini kalau tak berkategori, ini kategori default. Ini yang buatan adalah 1, 2, 3, dan 4. Kalau Anda menginginkan kategori baru, tambahkan add new kategori. Nama kategorinya adalah Applikom 2019-2020 add ya. Ini jadikan top level kategori. Kalau ini bukan top level kategori, mungkin dia menjadi anakan dari kategori yang lain. Contoh ini, kelas kategori Applikom ini adalah anakan dari kategori semester 2. Tapi kalau kita jadikan top level, maka dia menjadi induk kategori ya. Applikom ini misalnya saya add. Oke, sudah ada di sana Applikom 1920. Oke, saya mungkin ada gambar apa dan sebagainya, silakan publish saja langsung ya. Publish. Nah, double klik untuk publish ya. Oke, publishing. Oke, nah ini muncul di sini. Oke, saya back saja. Tab yang ini saya khusus untuk menampilkan halaman admin. Kalau saya pengen lihat, silakan yang di tab sebelahnya ini. Saya refresh saja
maka sudah muncul postingan yang terbaru adalah paling atas. Nah, ini ya, ini postingan yang terbaru. Di sini untuk ada widget dan apa sebagainya bisa Anda atur di sini bagian sini. Sebelumnya mungkin saya pelajari tentang media. Media di sini kalau di WordPress itu maksimal Anda hanya bisa menyimpan 3 GB. Mana ya ada tulisannya? Oh, ini di bagian sini ya. Ini maksimal 3 GB. Ya. Berbeda dengan Anda punya account di Google Drive. Kalau Google Drive itu maksimal 15 GB. Gratis juga ya. Kalaupun misalnya Anda di Google Drive mau nambah space, Anda bisa bayar. Anda bisa membeli space sehingga Anda punya space lebih besar lagi untuk melakukan penyimpanan di Google Drive. Anda bisa gunakan yang lain, ada ForShare. Mungkin Anda pernah membuatnya mungkin, atau Anda membuka blog orang lain, kemudian ketika ingin download sebuah file, ternyata diarahkan ke ForShare. Ada Mediafire ya, ada Mega Upload, kemudian ada Zidu, kemudian ada lagi misalnya apa, Mega Upload ya, Mega Upload. Oh, sudah tadi mungkin ya. Ya pokoknya banyak lagi yang lain ya. Saya kira Anda dari generasi milenial pastinya tidak asing dengan yang namanya cloud storage. Tinggal mungkin yang sering Anda pakai Google Drive ya, karena ini satu akun Google. Anda bisa pakai mailnya, bisa pakai docnya, bisa pakai untuk penyimpanannya Google Drive-nya, dan apa namanya, mungkin di mata kuliah yang lain Anda juga gunakan untuk Google apa namanya, school meeting, Google Meeting atau apa kan gitu ya, bisa untuk kuliah online dan sebagainya. Mungkin yang lain pada era COVID seperti ini yang laku keras juga yang namanya ada Google Classroom ya. Oke, ini media. Cara uploadnya gimana? Tinggal add new file saja. Ini add via URL bisa ya. Kalau add new file, Anda bisa langsung upload dari komputer Anda, misalnya begini. Atau kalau add new file di sini Anda bisa via URL. URL-nya kemana? Misalnya Anda punya di alamat yang lain misalnya, kan gitu kan? Oke. Kemudian komentar-komentar ini untuk mengakses komentar-komentar yang dilayangkan pada hasil postingan yang Anda miliki. Ya, ini ada feedback ya. Misalnya ada pesan dan sebagainya, kemudian ada testimonial, kemudian desain ini untuk customize tema dan sebagainya. Silakan Anda bisa otak-atik. Kemudian tools di sini Anda bisa lakukan plugin, nambahi plugin. Jadi misalnya untuk fitur-fitur tambahan bisa Anda lakukan di sini ya. Kemudian ini untuk hosting configuration, misalnya Anda punya blog ini, kemudian Anda punya tempat hostingan sendiri. Hosting itu semacam kayak tempat di mana blog Anda ditempatkan ya, walaupun namanya apa, misalnya mungkin Anda punya domain sendiri, misalnya namanya usman.com misalnya, kan gitu kan ya, bisa juga seperti itu ya. Ini untuk settingan-settingan yang lain. Saya kira itu sedikit review terkait dengan WordPress ya. Silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan review materi ini, saya mereview pada pertemuan sebelumnya ya. Saat ini saya baru mereview materi sebelumnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa melalui WhatsApp group. Kemudian pada pertemuan kali ini saya akan membuat satu postingan, misalnya postingan baru, tapi isinya seperti ini. Misalnya ini yang postingan saya yang lama ini. Ini adalah postingan latihan ini. Nah, file dapat diunduh di sini misalnya. Nah, sininya ini mengandung link. Linknya kemana? Ke Google Drive ya. Jadi saya akan buka Drive Google saya. Saya buka misalnya salah satu file di sini. Bentar. Komputer di tempat saya agak lambat internetnya.
Oke, misalnya saya buka di Applikom Pertanian di foldernya sini. Nah, ini misalnya ada file-file semacam ini, ya. Misalnya ada file kontrak kuliah Applikom nih misalnya. Nah, ini saya klik kanan ya, kemudian saya get shareable link atau dapatkan tautan gitu kalau yang bahasa Indonesia ya. Diklik saja. Get shareable link sudah di copy ya, sudah diklik. Kita ke postingan blog lagi, kita bikin postingan baru. Posting plus link misalnya ya. Oke. Misalnya kontrak kuliah Applikom dapat atau judulnya kontrak kuliah Applikom Pertanian misalnya dapat diunduh di sini. Nah, saya seleksi yang ini, sininya ini saya seleksi, kemudian di sini insert atau edit link atau sisipkan link ya. Klik saja. Nah, maka URL-nya kan tadi kan saya di sini kan sudah copy ya, get shareable link. Kemudian di sini saya paste di sini. Ya, di paste saja, klik kanan paste. Nah, ini muncul di sini linknya. Kemudian ketika linknya ini diklik, pilihannya apa? Apakah langsung otomatis buka di tab yang baru atau di tab yang sama? Misalnya kita buka di tab yang baru. Nah, ya, kita buka di tab yang baru. Kemudian ya di sini ini link existing content. Nah, ini pada konten yang sudah ada ya. Jadi misalnya kita buka di tab yang baru, kita klik add link. Nah, maka secara otomatis tulisan yang sini tadi ini sudah mengandung linknya apa ini? Linknya ke sini. Ya, kalau edit tinggal gini aja, edit. Nah, kan gitu kan? Oke. Ya. Yang ini di remove misalnya. Oh, kalau remove berarti remove linknya ya. Oke, tambahkan saja di sini lagi paste ya. Oh, ternyata link ini sudah ada di sini ya, misalnya add link saja, klik, maka sudah seperti ini statusnya, kategorinya, masuknya kemana, yang tadi kita sudah buat Applikom 2019 misalnya, tak berkategorinya saya hilangkan ya. Jadi ini untuk memudahkan pengunjung blog kita. Oh, ternyata apa namanya, misalnya ada pengunjung blog, oh saya sebagai pengunjung misalnya ingin melihat postingan-postingan dari yang pemilik blog, postingan terkait dengan kategori apa, klik, nanti muncul semua di kategori tersebut ya. Oke, saya langsung aja kasih tag boleh, silakan, dan seterusnya bisa diatur yang lainnya. Intinya ini saja, klik 2 kali. Nah ya, oke, sudah. Coba kita lihat di sini, kita refresh. Nah, ini ya, kontrak kuliah Applikom Pertanian bisa diunduh di sini ya. Kalau bisa untuk ngecek apakah link ini bisa dibuka oleh seluruh pengunjung, artinya tidak harus login di account Google Drive-nya. Ini saya coba logout dulu ya. Sebentar. Mana? Ini apa ini? Oke.
Coba saya sebentar, saya logout dari sini aja. Nah, ini saya sign out ya dari account Google-nya. Nah, sehingga kan nggak muncul ya. Ini untuk memastikan bahwasannya link yang sudah saya bagikan ini memang betul-betul bisa dibuka oleh orang yang belum login ke Google sekalipun. Coba, nggak perlu klik kanan karena saya tadi sudah atur ketika ya, saya ini barusan klik ini. Ketika saya klik linknya, otomatis open link in new tab tadi. Oh, otomatis masuknya sini ya. Oke. Coba kita edit lagi postingannya, coba. Edit yang sininya tadi, linknya kemana? Oh, masuknya ke blog ini ya. Oke, kita ubah. Kita atur. Bukan yang ini, sebentar. Saya ulangi ngambil ke Google Drive-nya. Aplikasi pertanian. Nah, ini di sini klik kanan, get shareable link. Nah, ini belum muncul tadi seperti ini. Biasanya muncul seperti ini. Anda bisa gunakan cloud storage yang lain seperti yang saya sampaikan tadi, ada ForShare dan sebagainya. Ya, nah ini ketika saya ulangi ya, klik kanan, kemudian get shareable link. Nah, ini muncul seperti ini. Ini pembatasannya ini dihilangkan. Anyone with the link. Jadi kalau restricted ini dibatasi, only people edit. Hanya orang-orang yang ditambahkan, hanya orang-orang tertentu saja yang membuka dengan link ini ya. Jadi ini anyone with the link. Hati-hati, diganti menjadi apa tadi? Yang tadi anyone with the link ya. Ini anyone with the link. Ini pakai yang ini, jangan yang ini. Defaultnya ini. Ya, pakai yang ini. Kemudian ini copy link ya. Ini link copied ya, sudah tercopy. Down, selesai. Ya. Selesai, kemudian kita baru masukkan di sini. Nah, ini sudah berbeda ya. Ini larinya ke drive Google ya. Larinya ke drive Google. Kemudian kita ini open link in new tab, klik, kemudian klik save. Nah, kalau sudah update ya, karena kita tadi proses edit ya. Nah, kita harus update, bukan publish lagi karena tadi sudah sempat terpublish. Nah, post updated ya. Coba kita lihat di sini. Di ini saya refresh lagi ya. Coba kita lihat di sini. Kontrak kuliah Applikom dapat diunduh di sini, klik. Nah, otomatis open link in new tab. Ya. Oke, nah langsung membuka di sini. Nah, ya. Nah, ini. Ini adalah filenya, ya. Filenya bebas untuk latihan ya. Oke. Kemudian untuk memastikannya lagi, coba saya sign out dari Google saya. Saya sign out. Tadi kan sudah saya kasih open link in anyone with link ya. Jadi siapapun ya. Coba saya ulangi lagi, coba klik lagi. Dengan status saya sudah keluar dari account Google saya. Ternyata tetap bisa dibuka karena siapapun bisa membukanya ya. Kalau tadi Anda masih restricted, maka masih dibatasi, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membukanya. Oke, silakan materinya ini untuk hari ini. Nanti jika ada pertanyaan silakan bisa Anda tanyakan melalui WhatsApp group ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.